membenci ibu dan ayah kamu, siapapun dia. Cahaya udah nggak tahu lagi harus gimana. Saya udah kehilangan mama sama papa. Apalagi nenek Cahaya udah semakin tua. Nenek? Tuh kan, kamu masih punya nenek loh. Sebenarnya dia bukan nenek kandung Cahaya. Dia pembantu yang Cahaya udah anggap seperti nenek kandung Cahaya sendiri. Kalau Mas izinin, Cahaya mau jadi istri kedua Mas. Kamu mau jadi istri kedua aku? Kamu jangan bercanda, Cahaya. Kamu ini masih muda, cantik. Masa kamu mau jadi istri kedua aku? Serius, Mas? Aku bisa kasih anak sama Mas. Darah daging Mas. Apa? Kamu mau menikah lagi? Aku gak setuju. Aku akan coba ikhtiar supaya punya anak. Aku pengen punya keturunan. Mas, kamu itu mandul. Kalau udah mandul ya udahlah terima aja. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Dokter gak pernah bilang kalau aku mandul. Ini emang udah jadi ujian kita. Supaya bisa ngurus anak. 20 tahun. 20 tahun sudah berlalu. Tolong. Tolong izinin aku usaha supaya aku bisa punya anak. Enggak. Aku gak mau dimadu. Lira, aku gak mau selingkuh ya. Atau aku gak mau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Aku pengen nikah baik-baik dan pengen punya anak dengan cara yang baik. Aku gak mau dan gak akan izinin kamu ya. Orang tua aku, dia udah nanya-nanya terus. Kapan punya cucu? Umur aku udah berapa? 42 tahun. Terus? Dan aku masih ngerasa yakin kalau aku masih bisa punya anak. Kita pernah kan? Kita pernah coba bayi tabung. Tapi akhirnya gagal. Dengar ya, Mira. Terserah kamu. Aku udah ngomong baik-baik. Dan aku akan melamar gadis itu. Semoga aja hari ini Aisyahnya datang sendirian. Daripada ajak si Umi, ribet banget pastinya. Waalaikumsalam Aisyah. Lama ya nunggu? Gak apa-apa kok Aisyah. Oh ya Aisyah, kita pindah tempat yuk. Kayak di sini berisik banget. Nggak bisa. Kenapa Aisyah? Ya karena Umi yang nyuruh kita di sini. Kan Umi nggak tahu. Nanti Allah pasti tahu. Umi juga pasti tahu. Pemilik kafe ini itu temennya Umi. Sekarang Umi juga lagi ngobrol sama dia. Nanti selesai ngobrol, Umi mau kesini kok. Terus setelah hafalan doa. Itu tahu. Mas cepat ketemu nenek aku ya. Mas izin baik-baik sama nenek. Ada telepon dari kantor. Aku pamit dulu ya. Jadi kamu, calon kedua istri suamiku, hah? Sadar gak sih, kamu itu tuh udah ngerebut suami orang? Mbak, bukannya Mas Bagas udah izin sama Mbak? Ya memang udah izin sama aku, tapi aku gak bakal ngizinin. Aku gak mau dimadu ya, paham gak sih kamu? Mbak, kasihan Mas Bagas. Saya janji saya akan gak ngerepotin Mbak sama Mas Bagas. Saya cuma butuh kasih sayang Mas Bagas doang. Heh, anak kecil, ngomongin kasih sayang lagi. Kamu itu mengharapkan kasih sayang dari orang yang salah. Dari suami orang. Pergi gak kamu? Hah? Mbak. Maaf Umi, cuma bantuin. Nah, cari nih yang kayak gini nih. Mending kamu sama dia nih. Pasti dia masih sendiri nih. Daripada ngerebut suami orang. Maaf ya Mbak, saya sudah mau menikah. Ini calon saya dan ini calon mertua saya, Ustazah. Kebetulan
Kebetulan ada Ustazah. Ustazah tolong jelasin dong ke dia, gimana hukumnya merebut suami orang? Sebetulnya begini ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Kalau ada seorang suami pengen menikah lagi, itu memang tidak harus ada izin dari istri pertama. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri pernah melakukan itu. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang suka terhadap sunnahku berarti dia golonganku. Siapa yang benci terhadap sunnahku berarti dia bukan golonganku. Cuma karena Rasulullah ini menganjurkan kejujuran, kalau menurut Umi jujur saja ngomong. Walaupun si istri jelas tidak akan memberikan izin. Udah denger kan? Udah denger? Sampai kapanpun ya, saya nggak akan membiarkan suami saya menikah sama kamu. Dengar itu! Aisyah, saya janji nggak doain kamu. Kagak usah mikirin ngeduain dulu. Bacaan sholatnya aja belum bener, udah mikirin mau ngeduain. Nenek kamu mana ya? Aku nggak sabar pengen ketemu nenek. Mudah-mudahan dia paham ya dan mengizinkan kita cepet-cepet nikah. Itu nenek, dia lagi nyiapin makanan buat kita. Oh iya, ayo. Ya nak, ini Mas Bagas. Ibu Farah. Nak, nenek, Mas Bagas sudah saling kenal. Iya. Ibu Farah, saya nggak nyangka bisa ketemu ibu di sini. 20 tahun kita nggak pernah ketemu. Anak Bagas sekarang sudah berubah. Kelihatan jadi orang yang mapan, Nak. Saya sebenarnya ke Jakarta itu nyari Lira anak saya. Tapi sampai detik ini saya belum pernah ketemu sama dia. Lira benar-benar keterlaluan. Dia bilang ibunya sudah meninggal. Apa maksud dia sebenarnya? Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya ibu akan segera bertemu dengan Lira. Benarkah? Saya janji, Bu. Saya akan mempertemukan ibu dengan Lira. Alhamdulillah. Tapi Nak Bagas, bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan anak saya? Kan sudah lama nggak ketemu, Nak Bagas. Di mana dia sekarang, Nak? Karena saya sudah menikahi Lira semenjak 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Nak Bagas, saya senang sekali mendengarnya. Akhirnya Nak Bagas bisa mendapati menantu saya. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan Lira bercerai dengan Danu, Bu. Dan dia kehilangan anaknya. Maaf, Bu. Saya nggak ada maksud buat menyakiti ibu. Tapi saya pengen punya anak. Dan Lira tidak bisa memberikan pada saya. 20 tahun waktu yang lama untuk menunggu. Saya kira semoga pernikahan saya dengan Cahaya, saya akan memiliki keturunan. Saya mohon doa restu ibu. Lira! Lira! Apa? Datang-datang udah marah-marah. Kenapa? Kamu durhaka ya? Kamu bohongin aku. Apa? Barusan aku ketemu sama ibu kamu. Kamu bilang dia meninggal. Ibu? Kamu ketemu sama ibu? Iya. 20 tahun kamu ninggalin ibu kamu. Sekarang dia ada di Jakarta. Tega-teganya kamu ninggalin ibu kamu. Asal kamu tahu ya, aku nggak peduli. Dia tuh nggak pernah bikin aku bahagia. Dia tuh miskin dan selalu ngatur aku. Temuin ibu kamu sekarang. Kamu harus sujud di kaki dia. Kamu harus mohon ampun sama dia. Gak usah ngatur aku ya. Yang tahu hubunganku sama dia tuh cuma aku. Lira. Apa lagi ini? Ngapain? Ibu kangen sama kamu, Nak. Ngapain nyari-nyari aku? Ibu pengen peluk kamu sebentar saja. Ibu mau apa kesini, ha? Mau minta duit? Berapa? Aku kasih. Astagfirullahaladzim. Sombong sekali kamu.
Hari ini ibu sudah merasa lega nak bisa ketemu kamu. Itu sudah cukup. Ibu tidak akan pernah menuntut apapun dari kamu. Ibu hanya pengen ketemu sama kamu. Itu saja. Hei Bu, hidup aku tuh pernah ibu hancurin ya. Gara-gara ibu gak pernah setuju hubunganku sama Mas Danu. Terus apa? Puas kan? Terwujud impian ibu. Hancur semuanya. Lira, jaga mulut kamu. Kamu harus bersikap lembut sama ibu kamu. Buat apa aku bersikap lembut sama wanita yang paling aku benci? Istighfar, Lira. Dan kamu, aku gak mau ya bahas pernikahan kamu dengan wanita muda itu. Aku gak pernah setuju. Pergi! Lira!